Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, karena ini kajian tafsir, kita bisa buka tafsir surat Al-Hujurat, ya. Bawa mushaf biar fokus, ya. Jadi, sebelum saya mulai, ini ada kuis nanti yang dapat bisa. Di Al-Quran ada berapa surat? Tafadhal, silakan. Berapa? 114. Benar? Enggak ragu. Baik. Ada berapa juz? Bukan 35. Ya, oke. Ada berapa tempat sujud sahwi? Sujud tilawah. Berapa? 14. Oke, memang ada yang saya kasih buku Wali Songo. Silakan. Hadiah. Antum dapat hadiah buku saya. Baik. Kita buka surat Al-Hujurat, kita baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Habis ini diturukan, ya. Oke, sanggup? يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Oke, 5 ayat InsyaAllah bulan depan udah hafal ya. Gimana? InsyaAllah ya. Ya, diperhatikan. Sekarang diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Ayo. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Bapak Ibu sekalian, mengkaji Al-Quran tidak ada sesuatu majelis yang paling barokah kecuali tempat untuk mengkaji Al-Quran. Apalagi di masjid seperti ini, kata Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mengaji berarti bacaannya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, penghuni surga itu diminta oleh Allah naik bersama membaca hafalan yang dulu dihafal di dunia. Jadi makin banyak hafalannya, makin tinggi tingkat surganya. Makanya dikatakan Iqra wartaqi warattil. Bacalah sambil naik, sambil tartilkan, kama turattil fid dunya, seperti kamu tartilkan dulu di dunia. Wa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqrauha, tingkatan surgamu itu nanti berhenti terakhir ayat yang kamu hafal. Makanya jangan malas-malas. Apalagi antum di sini kan dagang, nunggu sambil dagang hafal. One day one ayat, one ayat one day. Satu ayat satu hari itu enggak berat. Ya, nun apa? Ya, Ar-Rahman satu hari. Ya, caranya mudah. Ulangin aja 20 kali. Enggak mungkin enggak apa. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'at 20 kali. Bahkan enggak nyampe udah hafal. Itu kan antum sambil duduk di kedai, di tempat usaha, hafal. Itu insyaallah. Jadi fadilahnya besar. Makanya Rasulullah, majtama'a qaumun, tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, mengaji bacaannya, mengkaji isinya, illa nazalat alimu sakinah, melainkan turun ketenangan. Tenang. Batin itu beda, hati itu beda. Kenapa Pak? Otak kita itu sering ruwet karena kebanyakan setannya daripada malaikatnya. Kapan sekarang ini otak kita, hati kita dijaga oleh malaikat? Ketika isinya itu Al-Quran. Makanya Allah jamin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu tenang. Ya, coba telinga yang kita dengar ucapan manusia, mata yang kita lihat juga apa? Manusia, semua makhluk. Tidak ada ilahiyah, makanya kosong batin kita. Ya.
illa nazalat alaikumus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikelilingin rahmat, wa haffat bihimul malaikat. Malaikat diliputin rahmat, dikelilingi malaikat. Coba, diri siapa, hidup siapa, anggota tubuh siapa yang dikelilingi malaikat? Orang yang sekarang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kita mulai menafsirkan surat Al-Hujurat. Kenapa dikatakan surat Al-Hujurat yang artinya adalah bilik-bilik? Karena rumahnya Rasulullah itu terdiri dari bilik-bilik, istrinya 9. Ya. Jadi ya ukurannya mungkin seluas masjid ini. Terus kemudian ada gang kanan kiri, kamar begitu. Ya. Itu rumahnya Rasulullah. Jadi kalau ini di kapling 4 kan 8 ya, berarti agak mundur dikit. Itu makanya kehidupan Rasulullah itu cukup sederhana. Itu pun berani nikah 9. Antum pedagang sukses, ya, kain sandang nggak usah susah, istrinya cuman gimana itu, nalar nggak kira-kira? Nggak apa-apa, karena kita ini semuanya termasuk laki-laki takwa, takut istri tua, ya. Atau istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah, itu nggak apa-apa. Nah, Hujurat, kayaknya Rasulullah SAW tinggal di situ di dekat masjid dan temboknya itu bersebelahan dengan masjid. Makanya Rasulullah itu kalau i'tikaf nggak pengen keluar, kepalanya cuma dikeluarin ke rumahnya untuk disisirin istrinya. Itu, ya. Nah, surat ini mengandung adab. Yang pertama utama adalah adab kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lancang kepada Allah dan Rasulnya. Betapa banyak sekarang ini kaum muslimin bersikap lancang kepada Allah dan Rasulnya, mendahului Allah dan Rasulnya, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, memutuskan sesuatu yang tidak diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, akhir-akhir ini santer keluar semacam hasil fatwa, dan ini sudah dijadikan sebagai fatwa kelas internasional, yaitu tidak boleh mengatakan kepada non-muslim itu kafir. Ini jadi tidak boleh menggelari orang muslim itu apa? Non-muslim itu apa? Kafir. Sementara Pak, kalau kita buka dari Al-Quran saja, belum hadis Rasulullah, itu ada ratusan ayat yang diulang-ulang kalimat kafir. Bahkan ada surat sendiri namanya Al-Kafirun, yang dikatakan oleh para ulama surat paling toleran. Kalau kita ingin tahu toleransinya Islam, baca surat Al-Kafirun. Kurang apa? Lakum dinukum, terserah agama. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kurang apa lagi? Kurang toleran apa lagi? Kurang memberikan kebebasan apa lagi? Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada yang dipaksain kan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kita tuh juga tidak nyampur adukkan agama dan ajaran agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu artinya takut.
Bukan takwa tadi takut istri tua, tidak. Takwa itu menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Innallaha sami'un alim. Pak, di dalam Al-Quran itu paling sering disebut nama Allah itu 3. Sami'un, basirun, alimun. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada hadiahnya dari pengurus nanti. Kenapa di dalam Al-Quran itu nama Allah yang paling sering disebut Sami'un, alimun, dan juga basirun? Karena ini kunci kontrol manusia, dan kalau manusia terkontrol dijamin masuk surga. Makanya betul kata Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Bila dia itu menghitungnya, maksudnya menjalankan konsekuensinya, masuk surga. Kenapa Pak? Karena manusia itu masuk surga nerakanya kan karena 3. Ucapannya, perbuatannya, hatinya. Ucapannya dikontrol dengan apa? Sami'un, Allah mendengar. Suara selirih apapun, bisik-bisik sekarang di kamar, mungkin berduaan, Allah sami'un mendengar. Jangankan kita hanya cara-cara dekat. Laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ada seorang Pak dizihar oleh suaminya, ngadu kepada Rasulullah SAW. Aisyah saja di belakang kamar sayup-sayup mendengarkan suara ini, mendengarkan kadang tidak, tapi ternyata Allah di atas langit mendengarnya. Laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa pendengaran Allah tidak seperti pendengaran manusia, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan manusia. Sehingga Pak, kalau Allah kita katakan Allah turun, juga turunnya tidak seperti manusia. Turun ke langit dunia dan yang lainnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan yang kontrol perbuatan apa? Basirun, Allah Maha melihat. Yang kontrol suara, sami'un, Allah Maha mendengar. Yang kontrol hati manusia, alimun, Maha mengetahui. Makanya lengkap. Sami'un, alimun, basirun. Makanya manusia kalau memahami betul-betul 3 nama itu, dijamin masuk surga. Kita akan maksiat di mana? Kalau Allah melihat kita dimanapun kita berada. Kita bagaimana ngomong kotor, apalagi Ramadan seperti ini, yang dikatakan oleh Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal amala bihi. Barang siapa yang berpuasa tidak bisa menghindarkan omong kotor, perbuatan keji, Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makan minumnya. Padahal dia didengar Allah, dilihat Allah, diketahui Allah. Makanya di sini Allah mulai, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan berbicara suaranya itu meninggi di atas suara Rasulullah. Bahkan para ulama Pak memberlakukan hingga sekarang kita dilarang berbicara keras di masjidnya Rasulullah SAW. Ya, sampai sekarang. Makanya kalau sekarang kita sedang berada di masjidnya Rasulullah, itu jangan gaduh. Makanya saya kadang-kadang nggak habis pikir, bagaimana ada orang yang sedang ingin beribadah ke Raudhah dengan teriak-teriak, dengan lari-lari, sementara ibadahnya itu sunnah. Ancamannya Rasulullah, lihat, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum. Apa? Hapus amalnya Pak. Jadi orang yang sekarang ini meninggikan suaranya di atas suara Rasulullah, berteriak-teriak di masjid Rasulullah SAW, diancam oleh Allah, amalnya hapus. Wa antum la tash'urun. Makanya saya sering katakan, ke Raudhah itu memang ibadah, tapi ketahui Pak, berangkat ke Raudhah, cara berjalan menuju Raudhah itu juga ibadah. Harus kita pakai adab dan etika.
Ya, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Jadi orang-orang yang sekarang ini bisa menundukkan suaranya, bisa melirikkan suaranya di hadapan Rasulullah, dan ini adab. Bagaimana dengan orang yang sekarang ini mencela Rasulullah, menghujat Rasulullah, mencibirkan Rasulullah, dan bahkan ada yang menghina ajaran Rasulullah. Hanya sekedar suara, Pak. Tidak boleh kita. Nah, ini ada dulu orang Badui, ya, bertamu ke rumah Rasulullah. Karena dia bertamu di tempat pintu yang normal begini, Rasulullah nggak keluar, dicari di belakangnya, diteriai, wahai Muhammad, keluar nggak? Ketahuilah pujian saya yang bikin orang girang dan senang, dan celaan saya yang bikin orang nyesek dan senang. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Ya, turunlah ayat ini. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, orang-orang yang manggil-manggil, teriak-teriak dari belakang kamar, aksaruhum la ya'qilun. Makanya rata-rata orang yang enggak punya adab itu enggak punya otak. Makanya tanda otak orang itu sempurna, adabnya sempurna. Dengan demikian, Pak, kalau kita ingin nakar, ya, akal seseorang, itu lihat aja adabnya, lihat aja etikanya. Entah sama keluarganya, entah sama tetangganya, entah sama sosialnya, lihat di adabnya. Jadi orang itu bisa ditandai di mana? Adabnya. Ketika adabnya sempurna, menunjukkan akalnya itu sempurna. Kenapa? Allah memberikan satu justifikasi orang-orang yang tidak punya adab, teriak-teriak di belakang rumah orang, supaya dia itu keluar, aksaruhum la ya'qilun. Otaknya enggak ada. Nah, yang terakhir, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ini menunjukkan bahwa yang mengontrol utama akal manusia adalah sabar. Orang itu makin sabar, makin kelihatan otaknya dan makin kelihatan adabnya. Maka adab utama yang mengendalikan adalah sabar. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Oke, ada 10 menit saya buka tanya jawab, karena takut yang sudah masuk alam lain nggak bisa balik. Silakan, Pak. Mungkin ada yang tanya, diskusi. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz tentang adab Rasulullah SAW yang sekarang ini kebanyakan di masjid atau di mushola, dan imam berdoa, makmumnya aminkannya keras gitu. Termasuk yang buat Rasulullah masuk melanggar. Betul, Pak. Perlu diketahui, ketika seorang itu beribadah, kenapa terutama zikir dan doa dianjurkan dengan suara lirik? Kata para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim. Pertama, itu akan lebih menopang untuk khusyuk. Antum sekarang ini bedakan aja ketika antum zikir, doa, teriak-teriak dengan sekarang suara lirik, mana yang lebih khusyuk? Itu. Kemudian yang keduanya akan lebih syahdu. Ketika seorang itu berdoa, berzikir dengan suara lirik, itu akan lebih syahdu, lebih menghayati, meresapi. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita tidak akan mengganggu orang lain dan di kanan kiri kita.
Jangankan zikir, Rasulullah melarang kita la yajharu ahadukum bil Quran, jangan mengeraskan bacaan Al-Quran sementara di kanan kirinya ada yang membaca, apalagi zikir. Kemudian sekarang Pak, yang keempat, kita itu zikir untuk siapa? Untuk yang maha mendengar suara hati kita. Untuk apa kita teriak-teriak? Makanya ketika Rasulullah mendapati sekelompok sahabat yang ketika naik kendaraan, naik teriak Allahu Akbar, turun Subhanallah, Rasulullah apa? Katakan, irbi'u ala anfusikum, sayangi diri kalian. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba, kalian ini tidak sedang berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh, walakinnakum tad'una sami'an qariba, akan tetapi berdoa kepada zat yang maha dekat dan mendengar. Masya Allah. Makanya nggak usah teriak-teriak. Kemudian seorang ketika berdoa dengan suara lirih, itu biasanya adanya satu sambung batin dengan Allah mudah, jadi tembus ke langit. Dan Pak, lihat aja, rata-rata orang yang semedi, orang yang munajat, itu teriak-teriak apa suaranya lirih? Lirih. Dengan demikian, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara lirih. Ini ada. Jadi kalau kita sekarang ini dengan suara teriak-teriak yang tidak lain telah melancangi Rasulullah ketika Rasulullah berzikir. Nih, ini juga rahasia ya. Kenapa kita setelah sholat itu tidak dianjurkan untuk mengencangkan zikir kita, kecuali sekedar kita dengar, kecuali kalau memang kita untuk ngajar ya. Rasulullah kadang-kadang mengeraskan, itu pun hanya sekedar mengajar. Kenapa? Karena kemungkinan ada orang yang masih melanjutkan sholat, ada yang masbuk, dan ketika orang itu berdoa, berzikir, keganggu orang lain juga nggak tenang, nggak khusyuk, nggak fokus. Itu sehingga masing-masing dengan suara sendiri-sendiri itu ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang tentang masalah istri Nabi ada 9. Iya. Yang takwa itu takut kepada istri tua. Itu Ustaz. Iya. Jadi pernah saya membaca Al-Quran Ustaz, surat Iya. Al-Ahzab ayat 50. Itu Istri-istri yang banyak itu hanya khusus untuk Nabi dan tidak khusus untuk orang mukmin. Coba saya minta tolong penjelasan Ustaz, bagaimana tentang masalah tafsir surat Al-Ahzab ayat 50. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat tersebut hanya sekedar Allah mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Maksudnya Rasulullah SAW boleh menerima pernikahan orang yang menghadiahkan diri dia kepada Rasulullah tanpa akad dan tanpa persetujuan wali. Ini khalisatan laka min dunil mu'minin. Kemudian yang kedua, lebih daripada 4. Karena memang Allah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. 2, 3, 4. Dari ayat ini Pak, asli pernikahan itu poligami. Nikah satu itu pengecualian. Lihat, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, 2, langsung. 3, 4. Fa in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, 1 saja. Berarti nikah satu itu pengecualian, yaitu nikah ketakutan. Iya kan?
Ini firman. Fa in khiftum, bila kamu ketakutan. Nah, gitu. Tapi dengan syarat tadi, fankihu ma toba. Nih, siapa wanita yang bisa sanggup untuk dipoligami? Ma toba, wanita yang toyib. Makanya kalau antum dasarnya istri antum sudah toyib, insya Allah. Berarti kalau tidak sanggup poligami, nggak ada yang berani ngomong. Ya udah, lanjutin sendiri deh. Jadi gitu ya Pak ya. Khalisatan laka min dunil mu'min, yang ada di dalam surat tersebut adalah maksudnya tadi ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi waktu pembukaan tadi mengatakan gini, Allah Maha melihat, mendengar dan mengetahui. Itu kalau implikasinya pada kita nih Pak ya, pada manusia ya Pak, bagaimana supaya Allah itu bisa selalu mengawasi kita, melihat kita ini. Kadang-kadang kita kan sering juga ngaji, tapi kadang dalam kekuatan kita suka lupa Pak, tapi tiba-tiba melakukan kesalahan gitu ya. Gimana Pak ini Pak caranya untuk membina diri kita? Masya Allah, ini pertanyaan penting. Bapak Ibu, Allah itu tidak mengenalkan kepada hambanya dengan zatnya. Itu perlu diketahui. Allah hanya mengenalkan kepada hambanya dengan apa? Namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Alam semesta dengan keindahan ini semua hasil perbuatan siapa? Allah. Tuh lihat loh, ini ciptaan saya langit, itu perbuatan Allah. Lihat tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni, Masya Allah. Subhanallah, cukup kita itu merasakan sentuhan kebesaran Allah Pak. Ketika kita masuk kebun, hanya satu tanahnya sama, airnya sama, tetapi masing-masing pohon itu tumbuh dengan buah berbeda-beda. Meskipun tomat dengan cabai satu akar Pak, nggak ada ceritanya rasa cabai nyampur tomat. Pernah? Coba ketika sekarang pisang masih muda, itu manisnya dititipkan di mana? Di pohon. Coba jilatin Bapak, pohonnya manis ya Pak? Subhanallah. Makanya ketika ada seorang ateis dialog dengan Imam Asy-Syafi'i, semua alam semesta ini terjadi kebetulan, Allah itu nggak ada. Imam Syafi'i membawa daun murbai, makanan ulat sutra. Dibawa. Kalau alam semesta ini terjadi semua kebetulan, nggak ada yang menciptakan, kenapa daun murbai ini kalau dimakan ulat sutra menghasilkan sutra yang indah, mahal, tapi kalau dimakan kambing, mencret, apalagi antum makan? Harusnya kalau semua kebetulan, sesekali antum makan daun murbai ini di sayur, sesekali keluar sutra. Pernah nggak antum nyutra umpamanya? Ya pernah. Subhanallah. Siapa yang mengatur itu semua? Makanya Imam Abu Hanifah juga pernah berdialog sama orang ateis. Coba, kalau semua ini kebetulan, ada pohon besar tiba-tiba membelah, menghaluskan dirinya sendiri, lalu tiba-tiba menjadi kapal, tidak ada yang membuat. Dan kapal itu tiba-tiba jalan, ngangkutin barang sendiri, nurunin barang sendiri. Ini cerita orang gila katanya. Bagaimana alam semesta yang besar, yang hebat seperti ini tidak ada yang menciptakan, sementara kapal yang seperti itu tidak ada yang membuat aja mustahil. Masya Allah. Dengan demikian, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di muka bumi ini semua ada ayat kekuasaan Allah bagi orang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, lihat di dalam diri kita bagaimana Allah menciptakan mata kita dengan perangkatnya, telinga kita, jantung kita, semua.
Masya Allah. Tapi itulah manusia. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya kasih cerita. Ada orang ateis maki-maki ciptaan Allah semua. Baca di, wah ini nggak ada lehernya, yang jerapah, wah ini lehernya kelebihan. Semangka, aduh ini nggak ideal banget, kepalanya gede, badannya kecil, akhirnya tidur terus. Akhirnya dia terakhir melihat pohon beringin. Nah ini pohon beringin, badannya gede, buahnya kecil. Coba kalau saya yang jadi Tuhan yang menciptakan itu buah pohon semangka, saya ganti pohon beringin. Buah pohon beringin jadi buah semangka, pas. Gak selang lama dia istirahat, ketiban buah beringin. Coba kalau segede semangka gimana? Tuh, Masya Allah. Dan subhanallah, dari berbagai macam hewan, Pak. Ternyata antum lihat aja satu burung, yaitu cendrawasih, berapa macam dan berapa warna-warninya. Allahu Akbar. Itu ciptaan Allah. Itu belum apa-apanya, nanti dibandingkan nikmat di surga. Dari situlah kalau kita itu masuk akan yakin. Dengan demikian, cara untuk menumbuhkan kekuatan keimanan kita, satu, kita renungkan ayat-ayat Allah, baik yang ini syar'iyah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ayat-ayat yang kauniyah di alam semesta. Kemudian kita renungkan betul nama dan sifat Allah bersama konsekuensinya. Allah Maha mendengar. Subhanallah. Coba, Allah bersemayam di atas langit, di atas aras. Dan aras itu, Pak, disebutkan dalam hadis Rasulullah, perbandingan langit yang 7 dengan kursi itu letak kakinya Allah seperti 7 keping dirham dilemparkan di atas apa? Di atas turs, yaitu tameng. Dan perbandingan besaran kursi dibanding aras itu seperti lingkaran besi dilempar di padang pasir. Coba bayangkan. Ada orang yang meragukan Allah itu turun ke dunia, kapan naiknya? Pertanyaannya, apakah semua yang turun harus naik? Tanya, Pak. Apakah semua yang turun harus naik? Hujan turun tiap hari nggak pernah naik. Antum setiap hari, Pak, melihat hujan turun, kapan naiknya? Nggak ada masalah itu, barokah. Makanya di dalam hal yang seperti ini, seorang mukmin cukup, kata para ulama, amirruha kama ja'at bila kaifin, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Sambil kita renungkan konsekuensinya. Coba bayangkan, Allah bersemayam di atas arsy yang seperti itu besar dan jauhnya, bisa mendengarkan suara kita dimanapun kita berada, menolong kita dimanapun kita berada, melihat kita, menyembuhkan kita. Subhanallah. Dari situ kebesaran Allah itu maha dahsyat. Makanya ketika kita sholat Allahu Akbar itu ke sana, Pak. Renungannya itu ke sana. Jadi jangan cuman Allahu Akbar itu sebagai suatu rukun syarat sholat udah selesai. Enggak. Makanya ketika kita sujud, kita itu disuruh oleh Allah merenungkan nilu asal usul ciptaan kalian, yaitu tanah yang terhina. Kamu akan kembali seperti itu, maka kita akan khusyuk. Makanya nggak main-main yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, sambil kita mengakui ketinggian Allah yang maha tinggi, kita mengakui kerendahan kita. Lihat, Pak, ketika sujud, anggota tubuh yang paling rendah apa? Kepala. Yang padahal anggota tubuh yang paling mulia, yang paling kita jaga dan paling kita hormati, paling bawah tuh. Inilah manusia. Ya. Jadi terakhir mungkin ada yang tanya lagi? Masya Allah. Cukup. Ya. Ada lagi? Ya. Caranya untuk kita
sholat itu Pak ya supaya khusyuk Pak ya. Kadang-kadang kan suka banyak gangguan ini. Ada kiat-kiat nggak Pak ya, Ustaz? Waduh, ini kalau sholat khusyuk itu panjang, tapi saya kasih ringkasan gini. Satu, bersiap-siap sholat jauh waktu. Jangan berharap Bapak akan datang ke masjid dadakan bisa khusyuk. Nggak usah, saya kasih praktek aja. Sekarang Bapak tiba-tiba di dada, Pak, hari ini nanti jam 2:30 ke Semarang ya, siap nggak? Nggak bakal. Makanya di antara cara untuk khusyuk sholat, datang sebelum waktunya. Makanya kenapa sebelum sholat itu ada wudhu, ada adzan, ada sholat-sholat sunnah. Kita ini diseret pelan-pelan otak kita menuju sholat. Karena apa? Selama sepanjang hari ini sibuk lepas dari Rabb, lupa dengan berbagai macam kegiatan dunia. Makanya ditarik pelan-pelan pakai adzan Allah. Nah, udah mulai masuk ini Allah ke benak kita. Kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat besar, kalimat thayyibah. Kemudian wudu didinginkan dan tidak langsung sholat wajib, Pak. Sholat sunnah dulu. Insya Allah ketika pada saat intinya sudah top. Itu makanya jangan ngos-ngot ya. Coba bayangkan Bapak gimana mau khusyuk, datangnya aja lari-lari, nggak bisa. Itu satu. Kemudian yang kedua, pahami makna setiap bacaan itu. Ketika kita baca Al-Fatihah, ketika baca surat, ketika rukuk sujud. Kemudian hilangkan penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang untuk khusyuk sholat, satu, sholat di depan makanan sedang dalam keadaan lapar. Itu nggak boleh. Kalau Bapak nggak percaya, bikin aja mie, ada telurnya timbul. Sholat. Khusyuk nggak mungkin. Kemudian letakkan sutroh kalau kita sedang sholat, supaya tidak ada orang yang lewat. Tuh. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kalau memang kita sudah siap makan, lapar, makan dulu baru sholat. Dan yang keempatnya, jangan menahan dua keburukan, kentut sama kencing. Kalau memang mau keluarin aja. Ya. Jadi jangan tahan. Ya. Terus kemudian jangan sholat melihat ke atas. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW, disambar itu penglihatannya. Terus kemudian sholat seperti matok ayam. Pokoknya sholat yang mirip hewan. Sujud seperti sujud rukuk matok ayam, cepat banget. Terus kemudian sujud seperti binatang buas begini, ya kan kalau mau merekam. Terus duduk seperti duduknya anjing. Itu semuanya menafikan kekhusyuan. Atau sholat malang kerik, nggak boleh ini. Ini menafikan kekhusyuan, yaitu meniadakan kekhusyuan. Ya, makanya sholat yang paling kenapa tampilan sholat itu paling khusyuk, sendekap, disuruh untuk melihat bagian sujud, karena seperti kita ditawan, Pak. Bapak kalau sekarang ketangkap musuh, angkat apa? Angkat apa, Pak? Angkat kaki, angkat tangan. Letakkan senjata, angkat tangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Diborgol dah, nunduk aja. Setelah itu mengakui kesalahan di depan yang menawan. Allahumma ba'id baini, minta ampun, minta kebaikan hatinya, sampai akhirnya apa? Kita dibebaskan. Ketika ruku, lihat, Masya Allah. Sujud apa lagi? Ini merupakan suatu kepasrahan totalitas. Diawali dari angkat tangan, letakkan senjata. Ya Allah, pasrah ya Allah. Borgol. Itu nggak berani menatap yang menawannya, terus menunduk, menunjukkan ketundukan yang sempurna. Kemudian ruku, sujud, sampai akhirnya dibebaskan. Salam apa artinya? Selamat tentu, bebas. Makanya assalamualaikum warahmatullah. Cuma itulah memang paling berat itu sholat. Bahkan ada orang yang mengatur mudik dari berangkat sampai balik lagi ke Jakarta di sholat. Allahu Akbar.
nanti naik apa ya, sampai sana. Ya. Makanya ada orang yang kehilangan harta karun, Pak, ketemunya itu di sholat. Ketemunya di sholat. Ya. Sujud, wah iya benar, langsung dia datang kepada syekhnya yang memberi masukan. Waduh, benar Syekh, ketemu Syekh. Ini sholat apa ini Syekh? Ini sholatnya setan Mas. Begitulah hal-hal yang sulit untuk terus diperbaiki, terus diinikan, dijaga supaya sholat kita itu terus baik. Dengan demikian, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena berat. Wa inna hadiyat, setelah ayat itu apa? Wa inna hadza kabiratun, salat itu berat besar, illa 'alal khasyin. Makanya standar kesuksesan itu apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim apa? Khasyi'un. Standarnya di situ. Jadi kalau kita itu ingin menstandarisasi prestasi, kesuksesan, keberhasilan, takar semua lewat khusyuk salat. Kalau sudah bisa, yang lainnya sudah kita anggap sukses. Kalau belum, meskipun antum sekarang mendapatkan sertifikat berentet, penghargaan di mana-mana, piala di mana-mana, antum belum maksimal menjadi orang berprestasi. Itu maksudnya, ya. Demikian, insyaallah kita jumpa di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.